Perkenalkan, nama saya Rizky Nugrahananto. Di sini saya mewakili tim kelompok 7 terkait tugas workshop pemrograman web Vue.js. Di sini tema yang kami ambil adalah terkait pemilu. Nah, pemilu jelas pemilunya yang kami ambil bukanlah pemilu beneran ya. Di sini kita ambil pemilu KW dan karakter yang ada di sini juga bukan merupakan fiksi. Nah, di sini kita berikan tampilan awal login pemilu KW 2023 kelompok 7. Di sini aplikasi ini diarahkan untuk semuanya yang ingin mengevote. Di sini kita ambil pemilu pemilihan umum, jadi ini secara umum ya, secara umum untuk tujuannya untuk warga Indonesia. Oleh karena itu di sini kita diminta untuk masukkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi di sini saya akan masukkan NIK. Nah, di sini ada sistem seperti sistem otomatisasinya. Apabila NIK belum 6 digit, maka tombol login tidak akan keluar. Nah, di sini tombol loginnya hilang ya apabila kurang dari 16 digit. Nah, untuk sistemnya sendiri di sini saya berikan penjelasan terkait ini form submit prevent verification. Jadi saya menggunakan submit prevent ya. Nah, di sini juga pada tombol login, pada button login saya berikan VIF, jadi rendering bersyarat apabila panjang dari form nick itu lebih dari 16 baru dinyalakan loginnya. Nah, di sini untuk kodenya sendiri, untuk scriptnya sendiri, NIK saya masukkan ke dalam form.nick, yakni ini bagian key nick yang ada di variable form. Nah, lalu di sini akan ada beberapa method, yakni pertama pada button itu submit prevent verification. Jadi apabila button ditekan maka akan mengarah ke verification. Dan verification ini merupakan fungsi asinkronus yang mana tidak langsung dijalankan melainkan menunggu beberapa saat ya. Nah, di verification ini akan ada beberapa langkah-langkah yang mana harus login jalankan. Di sini saya lupa menjalankan sound servernya ya. Di sini pertama pengguna atau coding akan mencari apakah NIK yang diinputkan tuh ada di dalam database-nya. Kenapa dicari? Karena di sini kita akan memastikan bahwa NIK ini baru masukkan sekali. Nah, kalau misal udah masuk, kalau misal datanya udah ada, itu kita cek apakah dia udah voting atau belum. Nah, kalau belum voting, maka kita tidak akan menambahkan data baru, melainkan kita akan mengubah data tersebut. Nah, kalau NIK yang belum voting sama sekali, yaitu mereka datanya akan ditambahkan ke dalam database baru ya, ke dalam row baru. Jadi kita lihat kita ambil input address, kita masukkan datanya ke variable tmp. Nah, kalau ternyata data NIK yang dimasukkan tuh belum pernah ada di dalam database, itu kita menuju ke method add. Nah, tapi kalau nggak ada ya itu nanti akan ada dua percabangan lagi, muncul variabel lagi. Kalau semisal udah voting, Anda akan muncul peringatan kalau Anda sudah voting. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Nah, pokoknya apabila ternyata udah ada, ini kita buat NIK sebagai call cookies-nya. Jadi ini akan menyimpan informasi berupa cookies yang mana akan dibawa ke website selanjutnya. Di sini console log untuk memberikan respons apabila ada error. Nah, itu akan di-push ke pemilihan, yakni website selanjutnya.
Di sini saya akan tekan tombol login ya. Nah, setelah login kita akan di sini diarahkan untuk memilih ya. Jadi di sini ada ceritanya, ada 3 kandidat ya, yang mana masing-masing punya nomornya, punya namanya, dan ini asal ini hanya untuk iseng-iseng belaka. Nah, di sini kita akan diminta untuk memvote salah satu. Jadi masing-masing punya tombol vote-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya saya ngevote Pranoso Sudirman, ini saya vote, kita akan langsung kembali ke awal langsung ya. Untuk source code-nya sendiri ini ada di pemilu. Jadi saya menggunakan seperti halnya routing ya, agar muncul slash seperti itu. Nah, di sini untuk sistematikanya sendiri saya menggunakan V4. Jadi ada 3 card di Bootstrap. Jadi saya dapatkan di Bootstrap ada 3 card yang saya buat iterasi dalam bagian ini, V4 candidate in candidates. Jadi ada 3 card yang mana masing-masing card itu mengandung informasi dari masing-masing kandidat. Contohnya ini ya, ini kandidat ID, kandidat nama, kandidat asal, masing-masing sudah tersimpan di data JSON yang ada di sini. Nah, untuk template dan script di sini ada beberapa autentikasi atau ada beberapa verifikasi yang perlu diyakinkan. Jadi pertama, kalau misal nih tahu-tahu masuk aja ke dalam situ tanpa punya ID, maka secara otomatis mereka akan menendang ya. Kalau masuk tanpa punya NIK, maksudnya masuk tanpa login, maka secara otomatis akan ditendang ke halaman login lagi. Jadi itu persyaratan awal ya. Nah, terus di sini ada 2 variabel yang disimpan di bagian ini. Ada variabel candidates dan variabel person. Dan tentu saja di sini load merupakan fungsi yang dibuat agar itu ya, kita langsung mengambil data yang ada di database atau data kandidatnya. Dan itu ada pokoknya awal-awal. Jadi makanya di sini kita tulis mounted ya. Mounted ini kita masukkan ke dalam mounted agar tujuannya itu di awal langsung ke load. Terus async vote candidate. Nah, async vote candidate ini berfungsi untuk ngevote kandidatnya. Kalau kita ngelihat di sini button klik event vote candidate. Jadi masing-masing kandidat itu berupa dictionary, yang mana nanti dictionary-nya itu akan dibawa ke sini ya. Vote memerlukan variabel candidate. Di sini kak variabel kandidatnya. Nah, let address people. Di sini kita tentukan. Jadi setiap voting itu kita nggak hanya menambahkan jumlah vote kandidatnya, tapi kita juga mengecek apakah orang tersebut sudah voting atau tidak. Kalau sudah voting, kalau belum voting, maka statusnya akan disudahkan votingnya. Nah, di sini kita get, terus kita juga ambil candidate. Nah, di sini kita await access get address people. Jadi di sini kita ambil data address people-nya, terus kita cek orang tersebut, data orang tersebut. Nah, setelah dicek, setelah orang tersebut menekan tombol vote, orang tersebut status voted-nya akan dibuat jadi true ya. Sedangkan untuk kandidat akan kita akan mengupdate ya, kita akan mengupdate ke kandidatnya, nama tetap nama, ID tetap ID, bla bla. Yang berubah adalah suaranya. Jadi suaranya itu suara plus 1 ya. Jadi suaranya nambah 1 setelah ada yang ngevote. Nah, setelah itu setelah ngevote, cookies akan dihapus, lalu router akan didorong, di push ke halaman login lagi, yakni di sini.
Nah, di sini kalau kita coba NIK yang sudah dicoba tadi, akan muncul warning seperti ini. Anda sudah voting. Oke. Lagi ya, coba lagi ya. Kita coba lagi. Dan apakah bisa? Oh, nggak bisa. Jadi seperti itu kurang lebih untuk aplikasi dari pemilu Fujias ini. Di sini saya mau klik kelompok 7. Kurang lebih apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.